Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSNU. Jadi hari ini jumpa lagi dengan program Tanya Nakes, tentunya di channel YouTube kesayangan kita semua, RSNU Tuban. Jadi beberapa hari yang lalu Mimin dari RSNU Tuban di Instagram sudah membuat pertanyaan Q&A, bagaimana masyarakat itu sudah tahu nggak ya aturan dan kebijakan Rumah Sakit NU Tuban untuk pengguna BPJS. Jadi lebih dari 50% pasien di Rumah Sakit NU Tuban ini pengguna BPJS. Tapi banyak juga yang masih kurang paham. Jadi ketika sudah rawat inap, nanti masih banyak yang ingin ditanyakan. Jadi sebelum kalian berobat, sebelum kalian opname kayak gitu, lebih penting lagi untuk tahu bagaimana aturan-aturannya kayak gitu. Hari ini kita sudah kedatangan pembicara, Dr. Ernawati. Selamat pagi dokter. Pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Dr. Erna ini sebagai ketua dari tim Kesmik RSNU Tuban yang menangani terkait asuransi kesehatan BPJS. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dokter. Ya. Ada 5 pertanyaan. Ya. Saya bacakan langsung dan langsung dijawab oleh dokter ya. Oke. Yang pertama dari Anissa Aina. Pertanyaannya, vaksin DPT lanjutan usia 18 bulan ke atas bisa nggak ya pakai BPJS? Gini ya Mbak ya. Jadi untuk program vaksinasi, khususnya vaksinasi dasar ya, ataupun vaksinasi jenis lainnya sementara belum bisa dijamin oleh JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Kenapa? Karena untuk pelayanan JKN sendiri belum sampai ke tahap untuk pencegahan seperti itu. Termasuk jenis vaksinasi ini kan merupakan pelayanan pencegahan penyakit, jadi sementara belum bisa di-cover oleh JKN. Iya. Gitu. Oh begitu dokter ya. Iya. Terus yang pertanyaan kedua dari Etning Melisa. Pendaftaran online bisa nggak Kak? Kalau di RSNU khususnya ini bisa ya, bisa banget. Untuk pengguna BPJS ya dokter ya? Untuk pengguna BPJS. Jadi program JKN sendiri ini sangat dipermudah pada sekarang ini ya. Bisa menggunakan mobile JKN. Kemudian ini yang mobile JKN ini program dari BPJS sendiri ya, yang memudahkan peserta JKN agar tidak perlu mengantri di rumah sakit ya. Kalau mau berobat bisa lewat mobile JKN. Tentunya harus punya ini ya, handphone yang support ya. Iya. Ke mobile JKN. Android, iPhone gitu ya dokter, bisa ya? Bisa. Selain mobile JKN dokter, mungkin ada lagi? Kalau dari RSNU sendiri punya aplikasi sendiri untuk pelayanan pendaftaran online. Bisa pakai aplikasi Go RSNU. Oh, ke RSNU. Itu bisa untuk pasien BPJS serta Bisa, pasien umum ya dokter bisa. ya? Ini untuk lebih lengkapnya juga bisa dilihat di link, bisa diklik. Kita sudah pernah membahas terkait bagaimana pendaftaran di RSNU kayak gitu. Betul. Untuk yang pertanyaan ketiga dokter dari Deri AZZ92, persalinan SC atau sesar itu ya, apakah tercover semua beserta bayinya, ibu dan bayinya apakah tercover dokter? Ya, gini, selama semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan oleh Kementerian Kesehatan terkait penyakit-penyakit tanpa permintaan sendiri ya. Oh, berarti ada indikasi dari medis dari dokternya. Alhamdulillah semua tercover oleh JKN, termasuk biaya persalinan normal, operasi, termasuk ibu dan bayi semua ditanggung oleh JKN. Jadi sudah lengkap ya coverannya ya. Betul. Untuk yang keempat dari Tata Dio 1604. Saat membayar kelebihan biaya BPJS, apa memang tidak diberikan rinciannya, hanya dapat kwitansi? Mungkin ini yang dimaksud pasien naik kelas dari kelas 3 ke kelas 2 atau kelas 2 ke kelas 1 kayak gitu ya dokter ya? Jadi proses jaminan JKN ini itu berdasarkan aplikasi ya, aplikasi dari Kementerian Kesehatan itu berupa iklim inasi. Jadi seperti sudah kayak paket gitu, misalkan kayak penyakit demam tifoid atau typhoid fever atau tipes kalau orang awam bilang ya. Contohnya seperti ini. Nah, di aplikasi iklim ini nanti muncul ketika kita masukkan diagnosanya demam tifoid seperti itu. Nanti kelas 3 dibayar sekian juta misalkan seperti itu. Sudah ada rinciannya untuk langsung satu paket. Betul. Gitu ya. Tidak per pelayanan. 3 hari, 1 minggu ya sudah coverannya segitu. Jadi kita memberikan pelayanan sesuai yang kita keluarkan oleh rumah sakit, tapi memang
oleh JKN dibayar segini. Jadi untuk rinciannya ya berupa aplikasi iklim inasi biji. Nanti di situ juga tertera berapa penambahan iur biaya oleh yang dibebankan kepada pasien. Jadi sudah ada perhitungannya tuh dari aplikasinya, dari Kementerian Kesehatan sudah ada. Jadi bukan rumah sakit yang menentukan gitu ya. Yang menentukan. Ini dokter yang biasanya banyak ditanyakan juga, bisa nggak sih pasien dari kelas 3 langsung naik ke kelas 1 atau ke kelas VIP? Kadang ada yang nggak nyaman dengan kelas 2 kok kurang nyaman ya, aku pengen ke kelas 1 padahal kepesertaannya kelas 3. Bisa nggak ya dok? Untuk peraturannya sementara ini yang terbaru memang belum bisa naik ke 2 tingkat. Contohnya 2 tingkat ini kelas 3 naik ke kelas 1 atau dari kelas 2 lompat ke VIP belum bisa. Jadi yang diatur oleh perundang-undangan sementara ini yang boleh adalah naik 1 tingkat. Jadi kelas 3 mandiri ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 1, kelas 1 ke VIP seperti itu. Oh gitu. Jadi batas maksimalnya memang satu kali naik kelas gitu ya dokter ya. Untuk pertanyaan terakhir dokter dari Firdianti. Kalau untuk konsultasi apakah bisa ya menggunakan BPJS gitu? Konsultasi laktasi ya berarti ya? Konseling ASI ya? Konseling ASI. Jadi sementara ini kalau misalkan mbaknya ini atau ibunya ini ya proses lahiran di RSNU, ya otomatis kan biaya persalinan baik ibu dan bayi kan sudah terjamin oleh JKN ya. Sudah satu. Jadi sudah sepaket, entah itu pelayanan ASI, konseling ASI sudah satu paket. Namun ketika misalkan ternyata saya lahiran di luar kota atau di luar RSNU, saya pengen nih ASI saya kok macet, ASI saya nggak seret kuat, gitu ya. Seret. Nah, saya cocok sama dokter anak yang di sini atau konselor ASI yang ada di sini, boleh saya daftar ke Poli Anak. Sementara ini ke Poli Anak dulu, jadwal oleh Dokter Marini Sartika Dewi, spesialis anak khusus konselor ASI. Jadi bisa lewat ke situ sementara, tapi belum bisa pakai jaminan JKN karena bersifat konsultasi. Oh begitu, berarti kepesertaannya umum ya karena konsultasi ASI tadi ya? Di luar tarif persalinan soalnya. Kecuali kalau memang dari awal sudah lahiran di sini, ternyata ASI-nya macet gitu, bisa di cover. Tapi kalau misalnya pendaftaran baru gitu, konsultasinya memang harus berbayar ya? Oh gitu. Itu tadi 5 pertanyaan terkait Q&A menggunakan BPJS di Rumah Sakit NU Tuban. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Sobat RSNU ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen, nanti akan kita jawab, atau nanti ada di sesi kedua Tanya Nakes. Jangan lupa like, tinggalkan komen, serta subscribe, karena subscribe itu gratis gitu ya. Sudah, terima kasih dokter atas info yang diberikan hari ini. Ilmunya yang sangat bermanfaat, dan semoga kita semua tetap sehat, tetap bugar, amin. Banyak rezeki, amin ya, dibebaskan dari hutang-hutang, amin ya. Kayak gitu. Sudah, terima kasih, sampai jumpa di Tanya Nakes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.